Pandemi berakhir di bulan Juni, itulah tema Rosi malam hari ini. Dan saya sudah mengundang Profesor Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Dr. Syahrizal Syarif, pengurus, ia adalah seorang epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan Prof. Hasbullah Tabrani, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Kalau saya misalnya mengulang apa yang dikatakan oleh Pak Doni Monardo, ia mengatakan Pak Presiden meminta kita semua untuk bekerja lebih keras dan juga mengajak masyarakat lebih patuh dan lebih disiplin kepada aparat agar lebih tegas, agar pada bulan Juni yang akan datang kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia. Saya ulang, bulan Juni yang akan datang kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia. Dan ini menurut saya yang kabar gembiranya, yaitu sehingga bulan Juli diharapkan kita bisa mulai mengawali hidup normal kembali. Prof. Wiku, apa yang dimaksud dengan bisa hidup normal kembali di awal bulan Juli? Apakah seperti dulu lagi bisa salaman, bisa ketemu, bisa berinteraksi, tidak perlu pakai masker? Baik. Yang dimaksud dengan bisa hidup normal kembali tentunya normal kembali dengan kehadiran musuh baru yang hidup bersama kita, yaitu SARS-CoV-2 virus. Jadi tentunya kalau kita sudah mengalami beberapa bulan ini dengan COVID-19, kan kita tahu caranya menularnya, yaitu melalui kontak masuk ke dalam mukosa mata, hidung, mulut, melalui bersin, batuk. Jadi kalau kita berperilaku jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan baik, tentunya kita jadi bisa berhidup normal kembali. Itu yang jadi pertanyaan baru. Saya. Oke, jadi Prof. Wiku, saya ingin minta penjelasan. Yang dimaksud dengan hidup normal kembali, mengawali hidup normal kembali itu normal dengan masker? Normal dengan perilaku baru, salah satunya dengan masker, cuci tangan sering, dan jaga jarak. Itu normal kembali dari apa ya? Kan ini saat ini kan kita pakai masker, jaga jarak itu untuk mengatasi penyebaran atau penularan corona. Kalau normal kembali tapi tetap dengan masker, jaga jarak, apanya yang normal ya? Yang normal kita bisa beraktivitas kembali. Jadi ada the new normal menurut maksudnya? Iya. Bukan betul. Normal seperti sebelum ada COVID? Nggak mungkin lah. Kan kita berhadapan dengan virus, di seluruh dunia sudah kelihatan angkanya naik semuanya. Exactly, itu yang sebenarnya saya ingin tanyakan pada Prof. Wiku, yang disebut dengan hidup normal kembali, apakah normal seperti sedia kala sebelum corona, atau kita akan mengalami the new normal, yang disebut dengan new normal adalah ya seperti sekarang, jaga jarak, tidak salaman, pakai masker. Kalau sekarang disebut normal, menurut saya enggak malahan. PSBB itu kan kerjanya di rumah. Sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah. Itu kan bukan yang normal. Normal aktivitasnya bisa kembali seperti aktivitas semula, namun tetap menggunakan perubahan perilaku yang tadi saya bilang, pakai masker dan seterusnya. Tapi cara hidupnya the new normal. Kita bisa kembali seperti sedia kala, beraktivitas, tapi dengan attitude yang berubah. Dengan perilaku yang berubah. Jadi sekolah dengan masker, restoran masih bisa buka tapi juga dengan jarak yang ditentukan. Itu yang disebut dengan memulai hidup normal kembali. Iya, betul. Oke. Pak Syahrizal, Juli hidup normal kembali tapi dengan perilaku yang berubah. Mbak Rosi, pertama ya kita harus clear betul apa yang namanya wabah terkendali. Tadi saya bilang bahwa wabah terkendali itu jika lebih dari 14 hari, ya angka kasus konfirmasi per hari itu menurun. Tapi yang ingin kita capai sebetulnya adalah low transmission, ya, jadi transmisi yang rendah, ya. Dan akhirnya yang ingin kita ultimate goal-nya adalah transmisi zero transmission. Nah, kapan itu bisa terjadi? Oleh sebab itu, ya, situasi itu nantinya memang kalau harus dibuktikan, apakah benar kita mencapai transmisi yang rendah. Nah, itu akan terlihat dari kasus baru yang muncul per hari. Wabah akan kita nyatakan selesai, WHO akan menyatakan selesai, kalau dalam 28 hari, 2 kali masa inkubasi, 28 hari,
tidak ada satupun kasus baru. Baru kita bisa dinyatakan wabah selesai. Oleh sebab itu, situasi hidup normal itu sebetulnya adalah ya ketika kita betul bahwa kita mencapai zero transmission, tidak ada satupun kasus dalam waktu 28 hari, sampai hari ini belum ada satu negara pun di dunia yang mencapai itu. Ya, setelah itu kita harus paling tidak 6 bulan harus menjaga perilaku-perilaku paling tidak social distancing. Oke. Yang bisa kita ini kan. Jadi ya, kalau gini Dr. Syahrizal, jadi kalau misalnya dengan semua perilaku yang disiplin, bulan Juli kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa, tapi dengan new attitude, new normal, dengan masker, tetap sekolah, tetap ke kantor dengan masker, menurut Anda itu bukan tanda pandemi berakhir? Oh bukan. Sama sekali bukan? Tetap saja pandemi berakhir jika selama 28 hari ya tidak ada satupun kasus yang dilaporkan, dan situasi itu tidak mudah. Ya, nah itu yang harus dicapai. Cina saat ini pun setelah 3 minggu ada lagi 2-3 kasus. Jadi saya kira Wuhan sekalipun ya dalam 3 minggu tiba-tiba muncul 3 kasus. Oke, Dr. Syahrizal begini, kan begini, puncak pandeminya dikatakan sekitar bulan April atau Mei, which is bulan ini atau Mei. Berarti kalau sampai Juni 28 itu tidak ada kasus baru, barulah kita bisa bernafas lega, ini yang disebut dengan pandemi berakhir. Ya, yang bisa dilakukan ketika transmisinya rendah, kasus barunya rendah adalah pengurangan keketatan social distancing maupun restriksi dari pergerakan. Artinya ya KRL akan dibuka kembali ya, lalu kemudian kereta api, pesawat. Saya sih simpel aja deh sama Prof. Syahrizal. Jadi sebenarnya Anda sebagai seorang epidemiolog FKM Universitas, Anda yakin nggak sih Juni kita bisa berakhir dan Juli kita bisa beraktivitas seperti biasa tapi dengan the new normal? Makanya tadi saya sebetulnya ketika kita saya sebenarnya ingin dapat jawaban iya atau tidak sih Dr. Syahrizal. Dengan begini, itu adalah ramalan, bukan fakta. Nah, kalau ramalan itu artinya ada syarat. Oke. Nah, syaratnya itu tadi sebagai seorang ilmuwan, bukan peramal, apakah Anda meyakini semua variabel faktor pendukung ini bisa mendukung pandemi berakhir di Juni dan Juli bisa beraktivitas seperti biasa dengan the new normal? Ya atau tidak? Untuk menjawab itu saya sebenarnya harus bilang bahwa langkah kita melakukan PSBB berizin itu kurang tepat. Ya, harusnya syarat-syarat PSBB itu dijadikan indikator untuk kinerja bupati, wali kota menghadapi ini. Semua diterapkan saja PSBB pada zona merah. Dr. Syahrizal, saya tidak mendapat jawaban. Sebenarnya saya mau tanya, ini kan kabar baik. Apakah Anda melihat bahwa ini belum tentu jadi kabar baik atau tidak? Tapi tidak apa-apa kalau Anda memang terlalu susah untuk menjawabnya. Kalau mau diminta, saya pada situasi tidak yakin. Oke, terima kasih Dr. Syahrizal. Kepada Profesor Hasbullah, seberapa yakin sebenarnya kita bisa sampai pada momen ini atau situasi ini? Kalau saya menilai normal bulan Juli itu adalah target, dan normal yang saya pahami dari Pak Presiden Pak Jokowi adalah secara ekonomis kegiatan hari-hari kita sudah kembali lagi, kita bisa bekerja, ekonomi sudah bisa bergolak, kalau enggak beban ekonominya akan sangat berat buat negeri ini. Ya. Itu yang saya pikir menjadi diksi normal. Bisakah kita capai? Saya punya prediksi 80% Juli kita bisa capai, probabilitasnya sudah berkurang. Kasusnya sudah rendah, kalau misalnya kita lihat di Wuhan sekarang di kita itu sudah tinggal sedikit. Sehingga orang bergerak secara ekonomis, berfungsi kembali sudah lebih aman. Karena frekuensi terjadinya penularan sudah rendah. Tetap masih ada. Bisa jadi kasus ini namanya endemis. Endemis artinya tetap ada di kita, tetapi tidak menjadi kepanikan karena kita mungkin sudah punya vaksin, ya, sehingga bisa diatasin.
Anda bilang kita sudah punya vaksin, dunia saja baru mengatakan masih 1 tahun depan atau paling cepat September kalau Anda mengatakan kita punya vaksin. Bukan saya bilang sudah punya vaksin. Jika kita sudah punya vaksin itu bisa jadi. Oke. Ya. Tapi Anda meyakini kalau kita disiplin dengan jaga jarak, punya perilaku baru, disiplin, cuci tangan, jaga 80% itu kita bisa capai. Ya. Juli kita bisa beraktivitas seperti biasa tapi dengan the new normal. Ya, the new normal kan soal perilaku kesehatannya. Baik. Tapi perilaku ekonominya harus sudah bisa kembali normal. Terima kasih Profesor Hasbullah Tabrani, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Syahrizal Sarif, pengurus ia adalah seorang epidemiolog FKM UI, dan Profesor Wiku Adisasmito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Saya sedang mewawancarai semua alumni Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih. Dunia berkejaran dengan waktu untuk menciptakan vaksin virus corona. Karena hanya dengan menemukan vaksin, kita bisa mencegah penyebaran virus corona. Berapa lama kita bisa menunggunya? Kami kembali sesaat lagi.